Satu, brand itu harus kuat untuk dimitrakan. DNA-nya yang tahu ya kita sendiri yang menciptakan. Kan kita yang melahirkan anak kita ini, brand kita ini. Halo, selamat malam Mbak Harisma. Selamat malam rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu. Malam, selamat malam. Wah, mohon maaf nih sebelumnya kamera saya buruk nih, kurang bagus. Cahayanya kurang oke. Tapi semoga suara saya bisa didengar dengan cukup jelas ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Ada berapa nih Mbak yang sudah join Mbak Ima hari malam ini? Untuk saat ini sih baru 16 orang sih, Mas. Baru 16 ya, nanti sambil jalan menyusul gitu ya. Oke. Baik, ini saya langsung bicara panjang lebar gitu atau mau Mbak Ima leading dulu dengan pertanyaan atau apa gitu? Sebelum kita mulai lebih jauh, boleh ceritain dulu sih Mas background-nya seperti apa dan cerita soal bisnisnya gitu. Boleh ceritain sedikit juga nih soal nama Mas Tombak yang unik banget yaitu Tombak Mentari. Boleh tahu nggak nih Mas filosofi dari nama Mas Tombaknya apa? Nama saya? Filosofinya apa ya? Saya kurang tahu. Soalnya bapak saya itu kalau ngasih nama anak-anaknya emang aneh. Kebetulan bapak saya itu seniman. Saya kebetulan memang orang kelahirannya di Jogja. Lahir dari lahir besar sekolah di Jogja. Cuman setelah saya udah selesai sekolahnya, selesai kuliah, saya bekerja ya sempat di beberapa tempat, termasuk di Jakarta juga, di Semarang. Terakhir di Solo ini. Di Solo ini saya udah sekitar 10 tahun. Dan di Solo ini yang saya mulai bisnis kuliner itu di sini. Nah, latar belakangnya jadi begini, Bapak Ibu sekalian. Waktu kemarin saya dikontak oleh admin, diminta untuk mengisi di acara ospek pada malam hari ini. Sebenarnya saya nggak begitu siap dengan apa materi yang mau dibawa, bahkan dengan posisi saya saat ini dalam mengelola bisnis ini juga sebenarnya kurang oke atau kurang keren untuk ditampilkan. Tapi justru dengan kondisi saya saat ini, saya mungkin posisinya pengen cerita banyak tentang apa yang saya hadapi, pengalaman yang saya hadapi saat-saat ini. Ya kali aja kita bisa sharing, atau bahkan mungkin kalau yang belum pernah menghadapi seperti yang saya alami saat ini, jangan sampai menghadapi. Ya tentu saja koridornya semuanya kalau di dalam pengusaha kuliner.id ini ya tentang bisnis kuliner. Begitu. Baik, singkat kata gini, saya langsung ngomong terus saja gitu ya Mbak Ima. Oke. Ya, singkat kata gini, dari sekian serial acara ospek yang dilakukan oleh pengusaha kuliner.id setiap Jumat malam ini, ya ibaratnya kalau dalam kehidupan di dunia itu kan selalu ada dua sisi gitu ya. Ada hitam, ada putih, ada yin, ada yang, ada sisi terangnya atau bright side-nya, ada sisi gelap atau dark side-nya. Nah, mungkin yang kemarin-kemarin ini yang sudah cerita ke Bapak Ibu sekalian, ini tentang sisi terang atau sisi yang membuat semangat, yang membuat inspirasi, memberikan motivasi, yang manis-manis lah soal berbisnis kuliner. Ya mungkin gantian jadwal saya yang hari ini, saya akan memberikan dark side-nya, atau sisi gelapnya, atau sisi yang harus diantisipasi dalam kaitannya dengan bisnis kuliner. Jadi kalau ibaratnya Anda kalau minum yang manis-manis terus, itu kan nanti takutnya diabetes ya malahan. Dapat yang enak-enak terus, manis-manis terus. Nah ini hari ini saya yang gantian ngasih jamu yang pahit untuk bisa kita pelajari bersama. Ya semoga kalau minum jamu yang pahit itu bisa bikin lebih sehat atau lebih imun lah kita sebagai pengusaha. Nah singkatnya gitu. Oke, maka tema besar yang saya ambil ini juga saya belajar dari hal yang saya hadapi beberapa masalah terakhir ini.
saya mengambil tema besar terang di depan, jangan gelap di belakang. Kalau saya sih dapat masukannya itu dari sama-sama teman yang di Solo sini dan teman yang di Jogja. Ya mohon maaf ini kalau nanti saya bahasanya gaduh-gaduh, ada medok-medoknya juga karena saya orang Jawa gitu. Jadi dikasih masukan itu kabeh urusan apa meneh urusan bisnis kuwi kudu padang ning ngarep aja peteng ning mburi. Ya itu terjemahannya, semua urusan, semua bisnis, semuanya harus jelas, harus terang duluan di depan, jangan gelap, jangan sampai malah jadi gelap di belakang. Nah, kenapa ada kejadian kayak gini? Jadi mungkin dari cerita ini saya coba minta tolong ke Mbak ya, munculin sedikit slide. Ini saya ambil screenshot beberapa bisnis yang ya saya upload sejak awal bisnis kuliner ini. Saya memiliki usaha itu namanya Dekat Fusion Bento. Jadi saya bermainnya di bento-bento Jepang gitu, memfusionkan antara gaya Jepang dengan selera bumbu Indonesia. Yang tentunya dijaga halal dan terjangkau. Kemudian kenapa memilih bento? Karena dulu awalnya ini kalau di Solo gini ya, atau di Jogja juga misalnya. Di balik semua cerita indah tentang Jogja dan Solo, yang kota wisatanya lah, tempat-tempat indah, Instagramable dan sebagainya, bla 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 bla. Saya harus mengakui bahwa kedua kota yang saya pernah tinggali ini termasuk kota yang termiskin di Indonesia. Loh, Wah, kenapa tuh Mas? termiskin? UMR bos. UMR Jogja sama Solo itu ya ampun banget. Nggak ada 2 juta, 1,8 sekian, 1,9. Nah, maka orang yang berbisnis di sini, termasuk yang jualan makanan, kalau harganya itu nggak merayat, rada hadirnya, nggak jadi. Nah, itu makanya saya kemudian, kenapa dari sekian banyak pilihan makanan, akhirnya saya milih yang waktu itu saya mendirikan di 2015-2016, Dekat Bento ini, dengan modal yang sebenarnya nggak cukup banyak. Selesai dari karyawan, dapat pesangon sedikit lah, ya pokoknya modal nggak ada 20 juta waktu itu. Termasuk itu udah buat semuanya, kontrak rumah, bahan baku dan semuanya. Akhirnya ya dibukanya cuma di rumah aja dan online. Waktu itu di Solo baru ada Gojek di 2016. Itu rumah kontrakan saya yang saya pampang di depan di screen ini. Di rumah kecil ini saya coba mulai membuka namanya Dekat. Kenapa namanya Dekat? Ya itu singkatan sebenarnya dari delivery katsu. Ya, saya memang mainnya di katsu-katsu dalam kemasan bento. Membidiknya, ya jujur aja saya bidik second layernya di bawah Hokben. Hokben udah ada di banyak kota di Indonesia. Kelas pembelinya waktu itu 2016 saya masih ingat. Paket-paket termurahnya masih di atas 30, di atas 40. Ya. Akhirnya saya bikin harga di layer yang terbeli di kelas di bawahnya. Bisa kebeli di mahasiswa, di pelajar, atau keluarga yang middle gitu lah. Harga-harganya di belasan ribu sampai 20 ribuan. Dan alhamdulillah ya itu berjalan. Kemudian semuanya di Gojek juga sudah cukup oke, pembeliannya udah rutin. Maka kenapa delivery katsu? Karena semuanya makanannya saya di take away, di delivery. Nggak ada yang di dine in. Uang tempatnya nggak bisa buat dine in. Ya semuanya mengikuti model ya Bapak Ibu. Jadi ini semuanya delivery. Nah, kok ya qadarullah, alhamdulillah tetangga ada yang minat, ada yang pengen invest. Ini bonek banget ini. Pertama kali saya mempunyai rencana konsep kemitraan itu legalitas belum punya, punyanya cuman konsep, punyanya cuman keberanian dan presentasi. Akhirnya yang selanjutnya, gambar selanjutnya, next, gambar selanjutnya. Oh iya, sebentar, saya lupa. Next lagi Mbak.
Oke, ini outlet mitra pertama kali saya yang dibuka oleh tetangga saya dari rumah kontrakan yang pertama dulu. Ini dibuka di daerah dekat kampus UMS namanya, Universitas Muhammadiyah Solo. Ya. Dan dia mempunyai modal waktu itu termasuk buat sewa dan sebagainya sekitar 120 juta. Saya jual paket franchise-nya, saya hitung-hitung, saya rata-rata, yang sebelumnya saya belum pernah jualan franchise. Saya bikin rancangan itu semuanya harganya all in 80 juta. 80 juta start, tapi di luar kontrak tempat. Nah, itu si tetangga saya, si ibu itu membuka ini, termasuk kontraknya juga, itu total keluarnya sekitar 120 juta. Maaf, tadi saya sebut 110 juta, salah, sekitar 120 jutaan. Nah, ini berjalan enggak? Ya, alhamdulillah berjalan. 2017 mulai saya jalankan dengan konsep yang semuanya itu tambah sulam. Ada yang salah di bagian SDM, ada yang kurang di bagian SOP dan sebagainya. Itu tuh sambil berjalan diisi. Tanpa materi garis besar yang kuat dari awal atau guidance yang dari awal kuat ya. Jadi konsep judul acara malam ini terang di depan, jangan gelap di belakang. Bisnis pertama mitra saya ini sebenarnya nggak begitu terang di depan. Maka di ujung nanti saya akan cerita ada masalah ketika pandemi datang di bisnis ini. Nah, sambil jalan itu kemudian ya alhamdulillah saya outlet juga masih jalan. Lalu back ke tadi gambar yang kedua, gambar yang sebelum ini. Nah, di gambar yang sebelum ini adalah saya udah pindah tempat dari rumah yang pertama, kemudian di bangunan ini saya melanjutkan usaha saya, itu sudah mulai masuk ada Grab, ada Gojek juga udah jalan, dan ini udah ada peningkatan omsetnya. Waktu awal di rumah itu budget omsetnya harian itu sekitar kurang lebih ya nggak sampai 1 juta di rumah. Di rumah yang kedua ini rata-ratanya udah di antara sekitar 1,5 sampai 2 juta per hari. Lalu mulai masuk di 2019, 2018, 2019 itu sudah bisa 2,5 sampai 3 juta per hari dari rumah, dan itu kebanyakan di GoFood sama Grab. Nah, sambil jalan, kemudian next ke gambar yang ketiga lagi. Nah, ada orang dari kabupaten di dekatnya Solo, ya, Kabupaten Boyolali namanya, kalau Bapak Ibu tahu. Ini teman juga berminat untuk membuka, dan saya bukakan. Mungkin kalau di kabupaten sana itu kan kalau makanan biasanya masih makanan yang standar-standar ya, nasi goreng, bakso, mie ayam, sate dan sebagainya gitu, yang umum-umum. Ketika saya mulai munculkan ada yang bau-bau Jepangan gini, Jepang-Jepangan gini, ini langsung animonya cukup bagus. Ini di 2018 dibuka. Nah, tapi karena pengelolaan saya waktu masih punya mitra satu yang di UMS itu saya masih bisa handle. Saya belum punya tim, saya masih handle sendiri bersama dengan mitra yang di UMS, itu bisa. Mulai ada satu mitra lagi yang di Boyolali ini tuh udah saya mulai nggak bisa kebagi, waktunya susah. Akhirnya outlet yang Boyolali ini buka hanya dalam waktu 3 bulan sampai 5 bulan pertama. Setelah itu sampai dengan di 1 tahun pertama, karena tim manajemen yang garap spesialis untuk ngurusi berbagai outlet itu nggak ada, ya akhirnya nggak maksimal semuanya. Termasuk yang Boyolali ini. Boyolali ini 2018 dibuka, di akhir 2019 itu sudah harus tutup. Gitu. Ini sebenarnya cukup menyedihkan, karena
ini enggak di awal enggak jelas semuanya, hanya ada baiknya bisa nyiapin tim Bapak Ibu sekalian, karena tim itu ternyata penting. Kenapa dulu saya nggak berani bikin tim? Karena takut nggak berani menggaji. Nah, ternyata tim itu sebenarnya kalau bisa disiapkan, tim itu bisa menggaji dirinya sendiri. Ketika dia dikasih job desk yang jelas, 4 pilar kan biasanya, dan itu bahu-membahu, marketing, ada finance, ada bagian produksi, ada HRD. Nah, itu minimal 4 pilar ya, setahu saya. Itu kalau bahu-membahu, itu bisa disiapkan untuk menunjang operasional itu bisa jadi lebih baik untuk bisnis kemitraan. Nah, saya nggak melakukan itu dulu. Akhirnya ya terbengkalai seperti saat ini. Nah, kemudian selain yang ini, yang saya nggak bisa tampilkan gambarnya karena nggak bisa di screenshot, itu karena ada outlet di Jogja, Bapak Ibu juga. 2018 itu saya juga mendirikan di Jogja. Kemudian 2020 awal saya juga bikin di Jogja. Jadi di Jogja ada 2. Dan itu kemitraan juga. Bonek banget itu. Masih belum ada tim, masih belum banyak yang bisa membantu. Waktu itu tim kemudian ada baru hanya finance yang itu dibantu oleh istri saya juga, kemudian tim produksi. Oke. Itu akhirnya berjalannya ya rabutan, tabrak sini, tabrak sana, tabrak sini, tabrak sana. Nah, masalah itu muncul ketika pandemi datang, Bapak Ibu sekalian. Pandemi datang di 2020, ya. Pelan-pelan itu membuat bisnis yang sudah saya jalankan, termasuk milik-milik mitra ini, harus bertumbangan. Saya nggak bisa menyelamatkan lagi karena sudah mantap, sampai udah di level mantap. Mantap itu maksudnya singkatan dari makan tabungan. Nah, itu kalau di slide foto yang tadi awal tadi ada mobil ke parkir, itu mobil itu juga udah bablas tahun kemarin. Nah, itu jadi pertama outlet mitra saya yang di kampus UMS. Yang di UMS itu udah nggak bisa ngelanjutin, Oktober 2020 harus off. Dan itu untung belum menjadi maksudnya mitra saya yang UMS, karena dia udah ada jalan dari 2017, dalam waktu sekitar 1,5 tahun itu sudah BEP, alhamdulillahnya. Jadi nggak begitu komplain. Nah, kemudian yang jadi problem adalah ketika yang Jogja ini out. Jogja yang buka 2018, karena di dekat kampus juga, kampus-kampus tutup saat pandemi, itu kemudian di bulan November 2020 itu out, nggak jalan, nggak bisa, karena nggak ada pembelinya. Itu karyawan dari tadinya 6 orang udah dikurangin jadi 4 orang, dikurangin jadi 3 orang, jadi 2 orang, itu masih belum bisa jalan, masih berat. Saya masih nombok, akhirnya November itu harus out juga. Nah, mitra yang Jogja itu punya sedikit problem dengan saya, karena dia merasa tidak puas, belum semua modalnya kembali. Ya. Satu mitra lagi yang lebih parah yang di Jogja itu adalah yang dibuka 2020. Outlet cabang Jogja 2 ini tanda tangan kontrak. Jadi di kontrak saya ini, ya, di kontrak ini tanda tangan Desember 2020, Desember 2019. Isu-isu soal pandemi dan sebagainya itu udah ada di negara lain, katanya baru mau masuk Indonesia. Ya wis, tetap jalan, hunting tempat, akhirnya dapat Januari, kemudian set up semuanya. Akhir Februari selesai set up, outlet dibuka, belum ada sebulan di Jogja, akhir Maret, jadi buka Februari ya, 2020. Akhir Maret 2020 PSBB diumumkan. Baru sebulan outlet jalan. Wah, itu yang kemudian di slide ini ditunjukkan, ya.
ini karena sebenarnya ada pasal yang merujuk di sini. Ini kan menyatakan kalau terjadi kerugian dan sebagainya, ya. Saya bahkan dengan kemitraan yang ini yang ditunjukkan di sini, kita menggunakan kerjasama yang akad Islam gitu. Nun sewu, ini kalau misalnya ada yang Bapak Ibu yang non Muslim misalnya di sini, atau kalau yang Muslim juga mungkin udah tahu tentang syirkah. Syirkah itu kerjasama bagi hasil dalam Islam, penempatan investasi bagi hasil, istilahnya syirkah. Menggunakan syirkah, pasal 5 tentang kerugian itu semua sudah dijelaskan, termasuk kerugian yang terjadi dianggap force majeure. Ya. Tapi pandemi ini tuh seolah-olah kayak setengah-setengah gitu. Dianggap force majeure yang beneran, ya dia bisa dianggap belum begitu force majeure. Tapi kalau dianggap biasa, ya tetap ini musibah. Maksudnya gini, kalau itu outlet, kena kebakaran, kena gempa bumi, kena gunung meletus, kena banjir, kena tsunami dan sebagainya, habis. Wes kuwi malah bisa dianggap force majeure. Nah, tapi kalau kena wabah penyakit yang nyerangnya dikit-dikit gini, nyerang orang dikit-dikit, nyerang ekonomi dikit-dikit, itu tuh si mitra itu tuh masih nge-push saya untuk bisa menjalankan. Nah, karena dianggap masih bisa jalan. Padahal di sekitar situ kampus sudah tutup semuanya waktu itu di 2020 mulai Maret. Akhirnya dijalankan menggunakan sisa modal yang masih ada. Oh iya, saya lupa. Penempatan di sini ini yang terakhir yang di Jogja ini penempatannya 80 juta. Karena ukurannya lebih kecil, outletnya 80 juta itu termasuk untuk sewa 1 tahun. Nah, sudah jalan, tapi ya karena harus nombok. Ini juga di bulan Oktober 2020, saya udah bilang give up, saya nggak bisa nerusin, harus ditutup. Pelaporan setiap bulan sudah ada, sejak bulan Februari, Maret, dan sebagainya. Hanya awal di 1 bulan pertama yang bisa ngasih keuntungan dan bagi hasil, bulan-bulan selanjutnya rugi dan semuanya harus nombok, uang habis juga, saya juga harus keluar uang. Maka saya menyatakan bahwa ini terjadi kerugian. Dalam pasal kerugian ini sebenarnya kan perhitungannya itu dibagi di kedua pihak. Maka pihak pemodal, ya, kalau ini yang ini bukan franchise ya, ini bagi hasil, jadi pemodal itu mengalami rugi modal usaha. Kemudian saya sebagai pihak kedua, sebagai pengelolanya itu ya rugi energi, rugi waktu, rugi semua yang saya lakukan untuk bisnis ini. Dulu ini sudah dijelaskan di awal. Sudah disampaikan iya oke. Tapi pada kenyataannya mitra itu tuh nggak bisa nerima. Soalnya duitnya nggak bisa balik. Ya. Nah, dia pengen sebagian uangnya masuk. Balik lagi. Loh, ini malah dari awal investasi malah bergeser jadi utang piutang ini. Kalau kayak gini. Saya dianggap bisa mesti bertanggung jawab untuk bisa mengembalikan minimal separuhnya, atau kalau dari 80 itu minimal balik 40. Saya ditekan terus untuk seperti itu. Nah ini karena saya dulu nggak terang di depan untuk ini, ya saya bilang iya aja. Akhirnya saya mau untuk ya wes itikat baik, saya mau ngasih nukerin itu, tapi dicicil sebisanya. Itu sampai sekarang belum selesai Bapak Ibu sekalian, sampai 2022. Karena kondisi juga belum begitu oke. Penjualan juga masih kayak gini. Ini pandemi sudah dianggap hampir berakhir, tapi kena inflasi, daya beli masyarakat juga belum begitu oke. Apalagi di Solo dan di Jogja kayak gini. Makanan-makanan yang dianggap kekinian atau di atas 20.000, di atas 15.000 aja udah dianggap agak mahal. Lagu mau ngangkringan di Solo apa di Jogja kayak gini. Nasi kucing 3.000-an, 3.000-an apa. Yang orang makan 10.000 udah bisa kenyang. Jenengan bayangke Bapak Ibu sekalian yang di luar Solo apa Jogja, yang di luar pulau, yang di Jabodetabek. Di sini orang makan 10.000 itu masih bisa. Nah, itu makanya yang jualan beli makanan harga 15.000 apa 20.000 ke atas ya jadi kalah sama yang bisa bertahan, malah yang di nilai kecil-kecil itu. Nah, balik ke sini lagi. Saya
harus bisa mengembalikan uang itu dicicil dengan kondisi penjualan yang masih belum begitu bagus sampai sekarang. Ya. Akhirnya ya saya bilang, saya udah beritikat baik mau mengembalikan, ya. Sebisanya saya nyicil setiap bulan berapa saya kasih. Duit 500.000 ya kasih 500, punya 1 juta ya kasih 1 juta, punya 2 juta ya kasih 2 juta, selesainya. Itu nggak terima itu, mencak-mencak. Pengennya dipatok 5 juta per bulan, bisa ngasih 5 juta per bulan. Loh, ini tuh pengembalian investasi apa kredit mobil, aku bilang gitu. Ini kok malah urusannya awalnya investasi malah jadi apa namanya? Jadi kayak utang piutang, kayak saya kredit loh. Disuruh tiap bulan maksimal tanggal berapa udah bisa ngasih segini, ngasih segini. Nah, itu kepusingan saya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, masukan atau ya cerita dari saya ini itu tuh next mungkin Mbak itu ada di slide selanjutnya ya. Ya, semua itu kan sudah dijelaskan di situ tentang operasionalnya semuanya. Nah, semua harus terang di depan, jelas di depan, dan Bapak Ibu itu mesti berani ngomong. Kalau gini, saya dulu tuh nggak berani ngomong gini ke mitra, karena tahu mau dapat duit dari orang. Biasanya gini, ada orang mau bermitra, mau ngasih duit, kita udah seneng duluan, iya semuanya, manis banget, pena, empuk semuanya di depan. Saya dulu nggak berani menanyakan ini, tetapi kalau mulai saat ini sampai dengan ke depan besok, kalau ada mau orang yang bermitra, saya akan mengeluarkan pertanyaan ini. Ya. Pertanyaannya, kalau uang yang ditempatkan Bapak Ibu sekalian atau mitra, calon mitra, itu ternyata setelah diusahakan dalam franchise ini, franchise-nya gagal atau rugi, modalnya nggak balik, itu apa yang akan Anda lakukan? Nah, itu. Saya dulu nggak berani nanya ini, tapi sekarang saya harus berani. Kalau dia wah ya nggak bisa gini, oh ya wes rasa wae, nggak usah aja, nggak usah bisnis franchise, jadi kan mau bisnis kuliner, bikin brand sendiri, diperjuangkan sendiri. Tapi kalau dia siap rugi, pahit-pahitnya, siap duitnya nggak balik, kalau ternyata usaha ini gagal, kemitraan gagal, oke, ayo jalan kita persiapkan. Toh saya tetap akan mengusahakan supaya usaha ini untung. Tetapi semua yang di atas muka bumi ini, itu semuanya kan sudah ditentukan oleh Tuhan. Wilayah kita hanya berusaha, berikhtiar. Apa yang terjadi, ya hasil itu Tuhan yang menentukan. Nah ini nggak bisa diterima oleh tadi masalah saya, mitra saya yang minta dikembalikan uangnya itu. Iya aja di kontrak hitam di atas putih waktu awal dulu, kerugian dan sebagainya dibaca iya tanda tangan. Endingnya usaha merugi, duit nggak balik, ya ngoyak ngejar saya untuk balik. Nah itu saya ngasih cerita ke Bapak Ibu ini supaya berani untuk ngomong jelas di depan semuanya. Ketentuannya juga di sisi yang lain juga, mitra saya yang lain itu ada mitra yang di Boyolali, itu mitra yang karakternya demanding atau banyak meminta, banyak mengatur dan sebagainya. Nah, ingat yang perlu digarisbawahi, kita itu kan pemilik brand, ya. Maka bagaimanapun orang ngasih masukan ke kita itu oke, kita terima. Tetapi harus kita yang menentukan arah bisnisnya semuanya mau berjalan seperti apa. Jangan mitra itu yang mengatur kita. Itu akan jadi masalah di ujung juga. Nah, itu selanjutnya ya kesini sekarang saya tinggal mempertahankan outlet-outlet yang ada, outlet yang berjalan. Ya ini ada sisa outlet yang masih di rumah saya ini masih jalan. Saya kuatkan di aplikasi-aplikasinya, di GoFood, di Grab, di Shopee Food karena sudah ada juga. Nah itu ya saya mencoba mempertahankan rating yang ada di situ 4,7, 4,8 dengan sekian ribu rating.
saya mencoba supaya konsumen tetap percaya dengan produk saya dalam kondisi ekonomi yang cukup berat saat ini. Ya semoga aja insya Allah dengan solusi yang saya tempuh saat ini untuk mulai memperbaiki kondisi produk dan tim manajemen yang ada di dalam juga untuk bisa menjaga kualitasnya sama menjaga kerjasama yang lebih oke, lebih tertata dan terang jelas di depan semuanya, maka ke depannya itu jangan sampai kejadian-kejadian yang saya alami ini terjadi lagi. Itu juga yang jangan sampai terjadi di Bapak Ibu. Mohon maaf ya Mbak ya, saya ceritanya banyak banget, panjang lebar waktunya jadi ngantur. Nggak apa-apa Mas. Itu ceritanya dari saya. Oke, menurut Mas Tombak nih, apa yang membuat bisnis kemitraan itu kebanyakan gagal sih Mas? Kebanyakan gagal. Menurut Mas Tombak tuh karena apa nih gitu? Hal yang paling sering membuat bisnis kemitraan itu gagal. Saya punya satu cerita. Ini teman di Solo, sedikit aja. Boleh. Sebelum pandemi, sampai di awal pandemi, dia cerita, aku, Mas, kalau bikin franchise kemitraan, jual nggak usah mahal-mahal. Yang murah-murah aja kayak aku. Kilo, aku awal pandemi 2019 ke 2020, jualan itu loh but-but boba gitu. Ya. Dengan bangganya ngomong bisa 30 atau 40 outlet dalam setahun. Wah hebat, saya tepuk tangan, aplaus. Hari ini, brandnya itu udah nggak ada di Solo. Kira-kira kenapa tuh Mas? Lah, satu, brand itu harus kuat untuk dimitrakan. DNA-nya yang tahu ya kita sendiri yang menciptakan. Kan kita yang melahirkan anak kita ini, brand kita ini. Kita yang tahu DNA-nya produk itu kuat apa enggak, diterima sama masyarakat apa enggak, sekedar ngikut tren atau bisa bertahan lama, bisa terus long lasting. Memang mungkin ada beberapa makanan yang makanan legend. Ya, seperti kalau di Solo sini ya kayak tengkleng siapa, sate siapa, bakso Solo siapa dan sebagainya, itu turun temurun sampai 2-3 generasi. Tapi beberapa makanan yang model kekinian juga itu juga ada yang bisa punya DNA yang kuat sehingga bisa diterima masyarakat. Contohnya ya kalau di Solo sini yang cukup banyak kan kayak mie gacoan. Nah itu nggak surut juga pembelinya. Nah itu satu, produk DNA-nya mesti kuat biar long lasting. Yang ketiga ya, tambahan tadi, DNA kuat itu termasuk satu, rasa masuk, kualitasnya oke. Yang kedua, harganya masuk akal. Harga itu relatif. Bisa diterima di Jakarta, bisa diterima di Bandung apa Surabaya, belum tentu bisa diterima harga itu di Solo apa Jogja. Tapi biasanya kalau harga kota yang daya belinya lebih rendah, itu masuk ke kota lain yang daya belinya lebih tinggi, lebih bisa diterima. Nah, makanya gacoan itu dibuka di Cikarang, dibuka di Tangerang, apa Bekasi, itu juga langsung ramai juga. Murah, masuk sana, masuk. Itu harga masuk akal lah ya. Saya nggak bilang harus murah ya, pokoknya masuk akal. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah SDM. Ya. Terus jujur kesalahan saya dulu itu saya nggak bisa nggak berani gaji orang. Jadi nggak punya tim, nggak berani gaji orang. Teori dan sebagainya, 4 pilar bisnis dan sebagainya itu saya udah dengar cukup lama. Bagusnya bisnis disiapkan ya ada orang SDM, ada orang orang marketing yang nanti itu akan bantu untuk ikut cari omset buat usahanya. Ya. Tapi waktu itu berpikirnya saya itu duluan mana telur sama ayam. Nah, tapi kalau belajar dari sini sekarang, ya tim itu ya mungkin ada baiknya disiapkan dari minimal ya kita masuk dalam tim itu ya, tim manajemen itu biar siap orang terdekat kita, pasangan kita misalnya atau anak atau saudara bisa masuk di situ juga ditempatkan untuk orang yang di awal tuh sama-sama mau diajak kerja keras maksudnya, tapi nggak begitu mikir soal duit gaji dulu. Ya kalau melaku lah sambil jalan nanti mulai dapat penghasilan dikasih. Nah, kemudian kalau orang luar
ya coba yang bisa di job freelance misalnya. Ya sulit sih, tapi saya coba cari anak ngejob freelance itu sekarang, misalnya anak finance itu saya cari anak kampus deket sini, itu masuknya cuma part time malam, itu rekap harian, rekap mingguan, rekap bulanan. Ya gajinya itu masih nggak begitu berat gitu loh, kalau dibanding saya cari orang yang dedicated. Nah, kemudian orang produksi, ya orang produksi itu saya tetap itu kuncian karena dia yang produksi bahan baku dan semuanya. Nah itu harus dari orang yang terdekat atau dari karyawan lama yang masih bertahan. Saya post di orang produksi. Karyawan penjualan bisa cari lagi, tapi orang produksi harus dari orang lama. Itu. Nah itu dari tim ya. Oke, termasuk nanti kalau udah membesar dan sebagainya ya HRD itu dibutuhkan untuk ngatur SDM yang lebih banyak. Sebelum HRD itu berarti marketing itu ada untuk membantu kita supaya bisnisnya lebih bisa diakselerasi. Ya kita nyiapin marketing kitnya untuk dia, produknya seperti ini, DNA seperti ini, coba dijual, kalau mau dijual paketannya harganya segini. Si marketing itu nanti ya dapatnya, kalau ya sebenarnya udah rahasia umum di luar sih. Banyak marketing yang nggak dapat gaji pokok. Sales ya, banyak yang nggak dapat gaji pokok, dapatnya uang transport, uang komunikasi, kemudian bonus dari penjualan kalau dia berhasil closing. Nah, itu saya coba terapkan juga untuk marketing seperti itu. Nah, itu poin awal sih yang saya bisa terapkan gitu, Mbak. Oke. Pernah ada konflik? Oke. Pernah ada konflik dengan mitra nggak sih, Mas? Misal kayak mitranya nakal nih beliin bahan baku di luar seperti SKU-nya wajib, tapi pernah nggak mitranya beli bahan baku di luar nih, gitu Mas? Konflik seperti itu? Pernah. Oh iya, main belakang. Karena jelas kalau misalnya di produk saya seperti bento dan sebagainya, bahan baku kayak daging ayam, daging sapi, seafoodnya kayak udang, cumi dan sebagainya, kalau ngambil ke saya, itu kan SKU wajib ya, karena ukurannya dan standarnya kan udah dari saya. Rumah potong ayamnya pun saya jaga cari yang rumah potong yang sudah sertifikasi halal, biar aman semuanya. Tapi ya harga dari saya, masuk mitra. Mitra itu tahu, di pasar, di luar sana harganya pasti lebih murah dari harga saya. Yo iya emang, wong ini lewat saya dulu baru ke mitra, ya pasti harganya lebih tinggi. Nah dia nembusin di belakang. Saya tahu kan, ya peringatan. Peringatan. Cuma ya ini yang agak susah itu, mau dikasih peringatan berapa kali pun itu ya kadang masih nakal. Apalagi kalau alasannya sudah mulai soal omset harian yang menurun. Dengan omset harian yang menurun, fix cost-nya tetap untuk bayar pegawai, tabungan kontrak, bayar listrik dan sebagainya, bla bla bla, maka harus menurunkan modal. Maka dia mencari bahan baku awal yang lebih murah. Nah, saya terus jadi agak kalah di situ. Yang tadinya saya kasih peringatan, akhirnya terus jadi ada kelonggaran. Ya wes, tak apa-apa. Tapi ya sepanjang pandemi ini terlalu banyak saya ngomong ya wes, tak apa-apa. Itu harusnya nggak benar kayak gitu tuh. Harusnya ya tegas. Iya betul. Tapi, nah itu yang nakal-nakal kayak gitu. Oke. Kira-kira nih penegurannya seperti apa nih Mas? Apa dari kitanya memberikan sanksi atau bagaimana nih Mas? Lebih baiknya? Nah, sebelum sanksi itu kan ada pertanyaan, loh kok pusat bisa tahu ada bahan? Iya. Kira-kira dari mana tahunya? Ya berarti dari pengambilan bahan yang berkurang. Pengambilan bahan berkurang di tiap minggunya, tapi kok omsetnya tetap jalan segitu. Loh kok tahu omsetnya di mana? Dari POS, point of sales, mesin kasir. Di awal kalau di paket kemitraan, saya kan diintegratedkan dengan mesin kasir dan sebagainya. Ya sebenarnya login merchant-nya itu ya saya juga punya, jadinya tahu penjualannya. Nah, dari situ baru kemudian bisa tahu. Yang kedua, ya ada karyawan di situ yang perekrutannya lewat pusat, itu saya double agent lah.
agen ganda gitu, spionase. Jadi dia ngawasi. Nah, ada melenceng-melenceng gitu ya. Pas datang ke tempat saya, datang ke pusat, cerita Pak kemarin itu gini 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 gini. Ya udah dari situ ya saya baru masuk, sanksi masuk. Gara-gara itu ya itu ada plus minusnya ya. Di setiap outlet merchant, outlet mitra yang berjalan waktu kemarin masih ada itu satu sama lainnya itu jadi saling mencurigai. Karena merasa wah ini ada yang ngelaporin, tapi siapa ngelaporin ke pusat? Nggak ada yang mau ngaku. Si A mencurigai si B, si B mencurigai si C mencurigai si A, muter terus semuanya. Ya kalau buat kinerja sih oke, saling mengawasi gitu, tapi minusnya adalah mereka mungkin jadi kurang begitu kekeluargaan gitu ya, saling ngejaga. Ya kalau itu warna dari setiap cabang sih, warna dari setiap usaha. Setiap usaha punya caranya sendiri-sendiri. Ada yang menjaga kekompakan itu dengan saling mempercayai, bisa juga. Nah kebetulan kalau di tempat saya kejadiannya seperti itu, yang udah berlangsung. Ya udah tak jalanin aja kayak gitu. Oke. Itu Mbak. Kan Mas Tombak sudah merasakan pahit dan manisnya kemitraan nih Mas. Apakah ke depannya tetap akan membuka bisnis kemitraan lagi di bisnis kuliner, atau lebih memilih cari investor atau pakai dana pribadi untuk ekspansi atau scale up? Oke, iya saya lupa. Tadi itu ada satu screenshot yang saya belum kasih. Itu kan satu akun kuliner saya yang namanya gokupang.id. Itu kalau dilihat di IG-nya juga belum ada followernya, postingan juga baru satu, cuman logo tok. Baru mulai di-create itu minggu depan. Saya baru minggu ini ngurus semuanya untuk opening, untuk belanja bahan, dan kemudian food reviewer, influencer, food grammar gitu, baru liputan minggu ini dan baru minggu depan tayang. Di aplikasi mulai tayang juga, Gokupang itu baru minggu depan. Nah, Gokupang ini itu akhir bulan kemarin saya dapetin dari marketing freelance saya. Marketing freelance saya nyari orang buat kerjasama, dapet, tapi kesepakatannya berbeda. Dia nggak mau dengan dekat bento ini karena package-nya saya memang lebih banyak. Gokupang ini minta saya kerjasama dengan saya, produknya mirip dengan garis merah yang hampir sama, tetapi minta dibuatin harga yang layernya di bawahnya dekat bento. Ya udah, akhirnya saya bikinin Gokupang ini. Ya memang singkatannya itu Jawa banget, sego bungkus Jepang, karena awalnya ini saya mencari konsep yang lebih merakyat, dan makanan yang merakyat itu juga dengan sego bungkus misalnya kayak gitu. Nah, maka dibikinlah Gokupang ini. Dia penempatan itu cuman nggak ada 20 juta Mbak. Nggak ada 20 juta. Tak bikin ke brand WSB dan bisa jualan. Nah, kenapa dengan angka segitu saya juga mau? Ya karena ini nebeng di tempatnya dekat bento semuanya. Jadi dia cuma memunculkan untuk create produk brand baru buat beli bahan baku dan alat-alat sendiri. Udah jalan, saya jalanin. Nah, kemudian si mitra ini, kalau tadi terkait dengan cerita saya yang di awal tadi, kok mau? Ya, kok mau juga dengan pertanyaan saya, kamu siap gagal enggak? Kalau misalnya ini enggak jalan dan sebagainya. Oh, siap gagal. Kenapa siap gagal? Karena dulu sudah 2 kali buka bisnis kuliner sendiri dan gagal. Loh, Mas mau ngulang gagal yang ketiga kalinya? Saya bilang gitu. Dia bilang, ya kalau bisa kalau sama Mas Tombak, jangan. Karena saya kemarin usaha sendiri. Saya kurang bisa ngelola brandnya untuk di-push. Nah ini karena saya lihat dekat bento di Solo itu dari 2016 ke tahun ini masih bisa bertahan melewati pandemi juga. Ya alhamdulillah sih di sisinya itu. Dia merasa saya bisa untuk mengelola ini.
Nah, saya jawab, loh cabang-cabangku rontok semua loh mas. Aku kan duwe catatan elek gini. Saya punya catatan jelek di sini. Tapi dia bilang, lah kan itu cabangmu mas. Yang pusat tempatmu hidup ini masih jalan toh? Iya masih jalan. Nah, makanya aku minta dibukain, tapi itu ikut di pusat. Nah itu pinternya deh gitu. Akhirnya ya udah di pusat ini kemudian akan ada 2 brand besok selain Dekat sama Kukupang itu. Oke. Nah gitu. Itu menjawab tadi pertanyaan, apakah akan membuka lagi? Iya sudah dilakukan. Ya insya Allah kalau ini jalan dan oke, Kukupang ini di bulan-bulan selanjutnya saya push lagi untuk bisa dimitrakan juga di luas gitu. Oke. Aku masuk sesi tanya jawab ya Mas dengan teman-teman Oke. kuliner. Oh, Oke. silakan Mbak. Wah ngomong Ada banyak banget ya. Ada pertanyaan dari Ini Teh Manis. Problematikaku juga gitu. Setahun menjalani usaha ini belum berani membuat tim, takut tidak bisa menggaji. Baiknya Mas, mana mana tim yang lebih dibutuhkan? Jadi tim awal yang akan dibentuk tuh tim apa dulu nih Mas dari pendapat Mas Tombak? Oke. Kalau ini tapi dari pengalaman saya ya. Apa sih yang ada di dalam sini? Yang pertama kali hanya ada 2. Orang urusan produksi sama orang urusan finance. Oke. Finance itu ngatur semua cash flow biar tertib dan beneran itu cash flow tertib itu awal dari segalanya untuk bisnis bisa jalan dengan beres. Saya dulu sebelum ada orang jujur, saya juga nakal pada diri saya sendiri, pada bisnis saya sendiri. Kenapa nakalnya? Sebelum tertib ada orang finance, uang itu nyampur bahkan untuk urusan pribadi kadang dipinjem-pinjem. Nah nanti lupa untuk mengembalikan. Ini tadi uang jualan itu saya pinjam buat urusan pribadi, tapi lupa dikembaliin tadi pos apa ya. Nah itu jadi nggak tertib kan. Nah itu saya tertipin di urusan dari finance, dan itu finance-nya anak freelance juga. Nah dari situ saya jadi lebih terkontrol untuk ngawasi penggunaan uangnya. Kemudian yang kedua orang produksi. Nah orang produksi ini kalau kapasitasnya masih 1 outlet itu ya dikerjakan sendiri semua bisa. Tetapi orang produksi itu harus orang yang benar-benar bisa dipegang. Itu nggak akan keluar resep itu, nggak akan bocor resep itu dan sebagainya. Nah saya orang produksi itu orang yang dari internal saya sendiri. Oke. Nah itu 2 yang awal. Selanjutnya ya nanti dikembangkannya kemudian mulai marketing ketika udah berani untuk menjual brandnya. Gitu. Oke. Boleh dilanjut pertanyaannya Mas aku? Iya. Oke. Ada pertanyaan nih Mas dari Momi Mirabel. Kendala awal karena tim, apakah untuk saat ini sudah menggunakan tim Mas? Bagaimana dengan penggajiannya? Seperti apa yang dikatakan tadi, tim bisa menggaji diri mereka sendiri. Gimana Mas penjelasannya nih? Ya, oke. Apakah sudah sekarang memakai tim? Sudah punya, alhamdulillah, slim tim. Tim kecil. Ya itu tadi orang finance. Orang finance-nya siapa toh? Itu istri saya dibantu sama anak freelance. Orang produksinya siapa sih? Itu ada istri saya juga, dibantu sepupu saya, dibantu karyawan senior yang udah ada di sini selama 4 tahun. Dia pegang kunciannya untuk produksi. Marketingnya saya cari orang freelance. Dia marketing marketing mobil di Solo sini, di salah satu dealer mobil, sambil nyambi jalanin ini juga. Dan alhamdulillah karena circle-nya dia, nah ini penting, cari orang marketing freelance ini, cari orang yang punya circle luas, pergaulannya luas. Orang senior nggak apa-apa. Marketing freelance saya itu tuh udah bapak-bapak punya anak 2. Bukan anak muda yang kinyis-kinyis gitu, yang keren-keren gitu. Nah circle di level yang masih lucu-lucuan gitu, itu kurang angkat. Tapi kalau circle-nya udah luas, oke, jalan Pak, ayo genjot. Nah dia dapetin.
nah itu ditanya kenapa bisa menggaji dirinya sendiri. Saya ngomong sama paknya itu, Pak Imam, wani target piro? Bapak berani target berapa? Bapak pengen dapat penghasilan berapa nih? Ya dia bilang, ya nak dari mobil aku bisa dapat komisi sebulan 3-4, aku pengennya di sini juga bisa minimal ya 2-3 juta komisi. Nah, per bulan. Dengan itu berarti target kalau bisa dapat komisi 3 juta dia ya itu minimal satu outlet dibuka 1 bulan. Satu outlet komisi gitu. 2 outlet ya pokoknya 5-6 juta dan seterusnya. Nah, dia harus menggaji dia sendiri. Karena saya bilang ke dia, Pak, aku nggak punya duit menggaji sampean. Ya kalau cuman buat uang bensin kalau uang komunikasi saya bisa kasih, tapi nek gaji Anda cari sendiri. Oke, nggak masalah, dia bilang gitu. Nah, dari situ ketika marketing udah menghasilkan satu brand, satu mitra baru dan dipersiapkan, ya udah cash flow akan muter di situ. Saya udah bisa nyisihkan untuk gaji orang orang produksi dan juga orang finance juga. Dan setiap bulan diusahakan seperti itu. Gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Oke. Dari Umam Pentol, aplikasi apa aja yang Mas gunakan untuk mendukung usaha? Gini, saya mixnya itu sederhana kok. Kalau buat teman-teman yang di Indonesia sini paling sudah banyak yang tahu juga. Yang jelas karena saya memang di rumah ini itu full delivery, 90% dari aplikasi online, 10% take away. Sedikit, hampir nggak ada orang makan di tempat di sini, di rumah saya ini. Ya berarti saya memakai Gojek, Grab, Shopee. Nah, itu yang aplikasi delivery-nya. Aplikasi untuk untuk accounting-nya sih saya pakai masih ngirit-ngiritan semua ini, Mas. Saya pakai aplikasi free kayak buku kas dan buku kas sama buku tahu lah gitu. Ini boleh nggak sih Mbak nyebutin aplikasi gitu di sini? Takutnya nggak boleh. Ya, kayak buku kas dan sebagainya itu untuk ngatur finance-nya. Aplikasi kasir sendiri POS-nya saya pakai Gobis, jujur aja. Pakai Gobis itu berarti paketannya sama mesin kasirnya tulisannya spots itu yang biru kayak mesin EDC itu dari Gojek kan paketannya. Itu terjangkau buat saya karena saya nggak harus bayar tahunan di depan di awal, tapi cuma motong Rp5.000 per hari dari transaksi. Nah itu masih masuk akal. Oke, kemudian kalau di sosial media kayak di Instagram, kemudian akhir-akhir ini baru mau nge-post TikTok-nya, saya memanfaatkan food glamour atau influencer yang dia interaksinya cukup oke untuk bikin video, untuk bikin liputan yang nggak hanya foto, karena kayak foto-foto yang estetik, yang indah-indah itu kayaknya udah so yesterday untuk di sosial media. Dengan algoritma di Instagram yang sudah berubah cukup banyak juga, itu tuh like-nya sedikit sekarang Instagram tuh kalau cuma posting foto atau gambar atau caption tok gitu. Tapi kalau yang interaktif, yang udah masuk di Reels-nya atau kemudian di TikTok gitu, itu lebih banyak interaksinya. Dan saya cari influencer yang saya bisa budget setiap bulan sekian ratus ribu misalnya, itu untuk nge-push brand saya. Itu aja sih Mas, aplikasi-aplikasi yang saya pakai selama ini. Oke, kira-kira ada strategi khusus nggak nih Mas dari Mas Tombak sendiri? Strateginya, ya kalau yang paling pondasi, paling basic, nggak harus diomongkan sih sebenarnya, tapi semuanya seharusnya memang melakukan ini, yang jelas doa ya. Oke. Kita benar-benar diawali dari doa, niat yang lurus, dan hasil ya nanti serahkan, kembalikan ke yang di atas. Niatnya memberikan manfaat ke orang lain gitu aja dulu. Terus yang kedua, strateginya ya
eh, hati-hati dalam melangkah, Oke. terutama dalam soal kemitraan ini, karena berdasar pengalaman saya dan juga problem yang saya belum selesai sampai saat ini itu karena saya terlalu bonek, nggak memperhitungkan matang-matang, asal tabrak sini tabrak sana, wes dipikir rumahku, ya. Dipikir sambil jalan, ternyata nabrak-nabrak sambil jalannya. Nah, mendingan hati-hati dari awal, diperhitungkan semuanya karena itu akan lebih enak. Dan itu tadi yang saya di awal ngomong, kalau calon mitranya ragu-ragu untuk bekerja sama dengan kita, dia juga takut uangnya kalau misalnya nggak balik nanti dia bingung mau menjawab apa, dia nggak siap kalau nanti bisnisnya merugi, mendingan nggak usah, wis gitu aja. Tapi kalau siap dengan apapun yang akan terjadi, ayo. Gitu. Balik nih Mas ke bisnisnya Mas Tombak, yaitu The Cuts dan Go Kupang. Apa nih yang membuat The Cuts dan Go Kupang ini berbeda, spesial dari bento-bento yang lain, Mas? Oke. Saya kalau dianggap spesial sebenarnya ngambil DNA-nya bukan di spesialnya. Tetapi ngambil DNA dulu waktu awal memang saya, namanya brand baru ketika muncul itu yang diharapkan bisa diterima itu kan awal biasanya supaya enak dan murah gitu kan, supaya bisa diterima. Nah dulu memang awal layer yang dikeluarkan awal harga-harga yang murah, pengen bidik layar di bawahnya di bawahnya Open. Nah kesini ya jadi makin banyak yang menyerupai mirip-mirip saya, tetapi yang membedakan dengan tempat lain bumbu inti dari saus teriyaki, dari saus yakiniku, dari tepung premix saya itu masih belum sama dengan kompetitor lain yang ada di Solo. Untuk di level UMKM yang setara ya. Tapi kalau misalnya ngomong tepung premixnya Hoben, ngomong tepung premixnya siapa, Kimukatsu dan sebagainya, ya itu levelnya di atas saya. Itu enak, saya ngaku enak. Tetapi saya nggak bermain di wilayah mereka. Saya masih naik Avanza, mereka udah naik Fortuner. Jadi beda kelas. Ya wis lah. Saya ngurusinya yang di level-level yang sama dengan saya aja. Nah, itu masih aman. Tepung premix saya banyak disukai. Dan itu yang alhamdulillah bikin bertahan sampai saat ini. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nih Mas dari Diora. Modalnya dari investor berapa dan dari Mas Tombak berapa? Apa modal awal 50-50 atau modal semua dari investor dan Mas Tombak yang menjalankannya? Makasih. Oke. Mas, yang PR, yang cerita-cerita saya yang tadi itu, ya. Saya cuma modal dengkul sama modal bacot loh Mas saya. Beneran, kasarannya gitu, ya. Cuman punya produk, punya brand, punya yang udah saya jalankan dan selama semuanya ini orang minat pengen buka, ya ayo dibuka. Modal dari mana? Ya modalmu semuanya loh. Kan kamu yang pengen buka. Nah, tapi dulu ya karena saya itu gampang iya dimudahkan, oh nanti bisa diatur Mas, bisa bla 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 bla. Terlalu banyak bisa diatur dan terlalu banyak dalam tanda kutip janji surga itu di awal. Itu jadi bencana buat saya di belakang. Karena ditagih janji itu. Loh Mas, katanya sebulan bisa omset kayak gini, segini, bisa segini. Nah, mana? Pecah dasi Mas belakangan. Pecah kepalanya itu. Ya, ditagih gitu. Apalagi kalau nggak sesuai janji di awal. Nah, makanya saya memang selama ini saya menggunakan modal semua total investor. Tuh. Ya, nggak ada dari saya, nggak ada 50-50 juga. Pokoknya 100% modal investor. Tapi belajar dari yang sudah, besok lagi saya cari investor yang
siap tahan banting juga. Oke. Siap menghadapi resiko apapun untuk berbisnis gitu. Oke. Rencana ke depannya gimana nih Mas untuk The Cuts dan Go Kupang, atau ada goals terdekat lain yang ingin dicapai oleh diri Mas pribadi? Oh, itu kayaknya ada tambahan dari Mas Diora nih pembagiannya gitu ya, Oh, sebentar. keuntungan. Oh iya, keuntungannya gimana? Keuntungan gimana pembagiannya? Apa 50-50 dengan investor, Ya. atau investor 60, Mas Tombak 40? Oke. Dari kontrak saya ini, saya kebanyakan 40-60. Oke. Investor terima bersih 40. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, ongkang-ongkang kaki, dapat laporan mingguan, dapat laporan bulanan, saya kasih 40%, saya 60% sebagai pelaksana. Tapi kalau dia mau ikut involve, ikut ngurusin juga dan sebagainya, saya 50-50. Gitu. Dari bersih, ya, bersih, bukan kotor loh. Semua udah dikurangin, HPP, cost operasional dan sebagainya, termasuk tabungan sewa tempat tahun depan, dana darurat, semuanya udah. Sisa berapa? Ada yang bisa dibagi, itu yang dianggap keuntungan bersih bulanan, nah itu dibaginya 40-60 atau 50-50 kayak gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan tadi ya Mas. Rencana ke depannya gimana nih Mas untuk The Cuts dan Go Kupang? Atau ada goals terdekat yang ingin dicapai oleh diri Mas pribadi? Ada. Saya pengen bisa punya kemitraan lagi untuk membawa orang mau dine in. Artinya saya cari investor lagi yang bisa cari tempat untuk saya bisa tampil keluar dari rumah ini. Untuk bisa orang makan di tempat. Karena apa? Karena yang DM itu udah banyak dari zaman dulu. Mas, nggak bisa makan di tempat ya? Saya bilang bisa. Wah, mau parkir di sana susah. Lah, tempatnya di dalam kampung. Iya, maaf ya Mbak. Duitnya belum ada, saya bilang gitu. Buat sewa di luar. Mahal Mbak, sewa ruko dan tempat-tempat lain. Nah, ya udah, akhirnya terpending. Banyak yang tanya gitu, pengen bisa makan di tempat, apalagi dalam 1 tahun terakhir ini, ketika aplikasi, nah ini cerita yang baru lagi. 2019 sebelum pandemi, 2018-2019 lah. Waktu itu Shopee Food belum muncul sih, masuk Gojek sama Grab. Saya tuh bisa oke banget omsetnya, karena apa? Itu 2 aplikasi itu tuh masih bakar duit gila-gilaan. Nah, sekarang di tahun ini mulai 2020, 2021, 2022, terutama 2022 ya udah regulasi baru mereka, termasuk Shopee juga udah keluar. Diskon itu merchant harus ikut nanggung. Ya. Dulu mereka 100% nanggung diskon, kita harus nanggung 50-50. Mungkin udah banyak lah teman-teman Bapak Ibu di sini yang udah ikut, udah tahu. Nah, artinya saya kalau cuma naikin harga sesuai komisi 20%, enggak masuk. Saya harus naikin itu sampai 55% dari harga awal saya. Makanan yang harganya cuma belasan ribu, 15.000, itu sampai 27.000 saya di aplikasi. Yang harganya 20-an ya bisa sampai 30, hampir 40. Nah, konsumen di luar sana itu udah takut dengan harga awalnya dulu. Ya. Padahal sebenarnya kalau itu dia mau beli, memang dia pelanggan selama ini yang beli juga, dia yang udah paham, dia beli terus disematkan kode voucher promonya itu nanti dikurangkan di akhir gitu kan, itu tuh terus bisa murah juga, balik kayak ke harga awal gitu. Nah itu yang udah paham ya udah jalan. Tetapi yang mayoritas yang di luar sana itu banyak yang takut duluan. Yang dipingin ke sama orang-orang itu kan harganya udah murah duluan, masih bisa didiskon. Nah, kita kalau kayak gitu ya mau kerja bakti, nggak ngapa-ngapain, habis uang kita. Nah itu makanya konsumen itu mulai banyak yang minta dine in karena apa? Lihat harga di aplikasi itu makin mahal.
Nah, itu Mbak yang saya pengen tujuan ke depan itu saya pengen bisa buka di tempat yang bisa di dine in, buat dine in gitu. Oke. Sebelumnya mohon maaf nih Mas Tombak karena waktunya sudah cukup malam. Aku mau Masih izin ada mengakhiri. Mungkin kita lain kali bisa langsung di ospek part 2-nya ya Mas. Waduh, ngeri. Saya ada tandemnya dong, biar ngobrolnya bisa 2 orang atau 3 orang. Oke. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, saya katanya orang Solo, orang Jogja gitu kok ngomong halus dan sebagainya. Saya ngomong nggak begitu halus tuh, rada-rada ngawur sidik tadi. Mohon maaf ngomongnya kalau ada yang kurang mengenakkan di hati Bapak Ibu sekalian. Ya.